Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Agustina dari kelas BKI 4E. Saya akan menjelaskan tentang falasi dari mata kuliah logika. Pertama-tama akan membahas pengertiannya dulu. Jadi pengertian falasi adalah bentuk-bentuk argumentasi yang keliru yang tampak seolah-olah valid atau benar. Falasi adalah penyimpangan dari kaidah-kaidah yang mengatur semua jenis dialog atau percakapan sehari-hari. Falasi juga telah dibahas sejak dulu, misalnya oleh Plato, Aristoteles, Locke, Mill, dan Schopenhauer. Schopenhauer menyebut falasi atau sesat pikir itu dengan sebutan tipuan dialektis. Schopenhauer mengatakan bahwa alangkah baiknya jika untuk setiap tipuan dialektis kita dapat memberikan sebuah nama khusus yang sangat kuat kesesuaiannya atau antara tipuan dialektis itu dengan namanya. Sehingga setiap kali ada orang yang melakukannya, kita dapat langsung membulinya dengan menyebut nama tersebut. Falasi juga disebut oleh orang-orang dengan sebutan informal logic. Kenapa sih disebut dengan informal logic? Informal logic adalah penggunaan logika untuk mengenali, menganalisa, dan menilai argumentasi yang digunakan di dalam percakapan atau dialog sehari-hari, seperti di dalam obrolan biasa, iklan, debat politik, maupun persidangan di pengadilan, baik kita temukan di koran, radio, atau TV. Falasi itu ada dua bentuk, yaitu yang pertama pelanggaran kaidah logika dan yang kedua bukan pelanggaran kaidah logika atau dari unsur lain. Bagian contoh dari falasi atau bagian dari falasi yaitu yang pertama genetik falasi. Genetik falasi itu atau sering disebut dengan sesat pikir genetik adalah kekeliruan logika berpikir karena hanya mempertimbangkan klaim berdasarkan siapa atau sumber klaim, bukan diisi dari klaim tersebut. Kesalahan berpikir ini umum sekali terjadi di kalangan masyarakat yang belum memiliki edukasi atau pengetahuan yang baik dan sudah terbiasa dengan budaya berkelompok. Dalam mempertimbangkan kebenaran dan kesahihan suatu klaim, maka kita sebaiknya mempertimbangkan isi dari klaim tersebut. Carilah penelitian-penelitian yang valid untuk dijadikan sebagai acuan, atau kalau tidak, kita juga memiliki banyak waktu untuk melakukan validasi klaim tersebut. Kita cukup diam saja dan tidak ikutan share berita hoax seperti kayak di WhatsApp, disebar-sebar berita hoax tanpa sumbernya. Nah, kesalahan berpikir genetik ini bisa positif maupun negatif. Jadi untuk memahami tentang sesat pikir genetik ini, kita harus mengingat bahwa setiap premis atau alasan-alasan haruslah premis-premis yang sedang dibahas atau isu-isu yang hangat-hangat. Jika tidak, maka kita sedang mengajukan premis-premis yang tidak relevan atau irrelevant premis. Jadi sesat pikir genetik ini merupakan bagian dari sesat pikir yang lebih luas cakupannya, yaitu fallacies of irrelevant premise, yaitu sejumlah sesat pikir yang terjadi ketika seseorang mengajukan sebuah premis yang tidak relevan dengan isu atau topik yang sedang dibahas. Ini merupakan bagian dari fallacies of irrelevant premise karena sesat pikir ini terjadi ketika seseorang mengajukan sebuah premis atau klaim yang semata-mata memperlihatkan asal-usul atau sumber atau juga bisa dibilang latar belakang suatu hal tanpa relevansi yang jelas dengan isu atau topik yang sedang dibahas. Contoh dari sesat pikir genetik ini yaitu contohnya kayak di tempat kampung-kampung kan kayak ada seringkali tukang obat keliling itu memasarkan obatnya. Nah, berbagai macam obat-obatan seperti obat asam urat, asam lambung, jamu atau yang lainnya. Nah, mereka sering mengatakan obat ini bisa menyembuhkan keluhan yang ibu rasakan atau setelah minum obat ini rasa sakit di pinggang ibu akan terasa lebih baik atau yang lainnya. Biasanya sih terdapat bukti foto dengan pembeli sehingga dapat dengan mudah membuat calon pembeli lainnya percaya. Biasanya terjadi pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah lansia atau tua. Nah, kutipan tadi itu dikatakan oleh penjual obat-obatan tadi sehingga otak ibu-ibu atau bapak-bapak berpikir bahwa yang dikatakan penjual obat ini benar. Kemudian mereka berpikir bahwa kalau saya ingin sembuh, maka saya harus membeli obat ini. Nah, contoh ini adalah bahaya sesat pikir genetik karena mempertimbangkan kebenaran suatu pernyataan atau klaim berdasarkan sumbernya tetapi bukan isi pernyataan atau klaim tersebut. Jadi intinya tuh orang melakukan sesat pikir genetik tatkala ia sekadar mempresentasikan asal-usul
atau sumber atau latar belakang dari suatu hal tanpa memperlihatkan secara meyakinkan bahwa itu relevan dengan isu atau topik yang sedang disorotnya. Yang kedua yaitu ad baculum. Argumen ad baculum ini dalam bahasa Latin yaitu baculus, berarti tongkat atau pentungan. Adalah argumen ancaman pada seorang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika ia menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Argumen ini banyak digunakan oleh orang tua agar anaknya menurut pada apa yang diperintahkan. Contohnya menakut-nakuti anak kecil dengan seperti ini, bila tidak mau mandi nanti didatangi oleh wewe gombel, sejenis hantu yang mengerikan. Contoh argumen ad baculum ini yaitu misalnya di daerah saya perempuan yang kuliah itu bukan karena ingin menuntut ilmu atau belajar, tetapi ia disuruh orang tuanya untuk kuliah agar mendapatkan seperti kayak suami kaya dan berpendidikan juga, sehingga keluarganya akan merasa senang, dan kalau tidak kuliah pasti orang tuanya akan marah dan menakut-nakutinya dengan masa depan suram. Seperti itu. Yang terakhir yaitu gamblers fallacy. Jadi gambler fallacy adalah kecenderungan untuk berpikir bahwa probabilitas masa depan dapat berubah karena peristiwa masa lalu. Pada kenyataannya, probabilitas tersebut tidak berubah sama sekali. Probabilitas tertentu seperti saat melempar koin akan selalu sama. Probabilitas untuk mendapatkan kepala adalah 50%, tidak peduli walau kita telah mendapatkan ekor dalam 10 flips terakhir. Sebagai contoh, katakanlah Anda membuat taruhan pada apakah tim sepak bola favorit Anda akan menang atau kalah. Anda bertaruh bahwa mereka akan menang, dan Anda benar. Sebelum pertandingan kedua, Anda bertaruh lagi bahwa tim akan menang, dan Anda ternyata benar. Ini berlanjut 5 pertandingan lagi, dan sekarang tim sudah duduk 7-0. Anda mulai berpikir, apa peluang tim ini menang 7 kali berturut-turut? Yang berikutnya harus menjadi kerugian. Anda berpikir, jadi Anda bertaruh melawan tim, tapi tim tidak menang lagi. Contoh lain juga, seorang anak laki-laki bermain kelereng. Dia yakin pada permainan pertama dia akan menang, dan tentu saja benar dia menang. Di permainan kedua, anak laki-laki ini juga percaya diri bahwa dia akan menang, dan ternyata benar, dia juga menang lagi. Dan permainan selanjutnya dia juga yakin bahwa dia bisa menang, tanpa pemikiran bahwa setiap permainan ada kalanya kalah dan ada kalanya menang. Ia sedikit sombong dengan skillnya pada permainan pertama, kedua, dan seterusnya, sehingga ia akan terus berpikiran bahwa ia akan memenangkan permainan tersebut. Wajar melihat untaian kemenangan dan berpikir bahwa beruntun tidak bisa langsung selamanya. Kenyataannya, setiap kemenangan tidak ada hubungannya dengan kemenangan sebelumnya. Artinya, kemenangan pertama sama sekali tidak berpengaruh pada bagaimana permainan ketiga atau kelima akan berubah. Oleh karena itu, sangat rasional untuk terus bertaruh pada kemenangan jika itu yang Anda cenderung lakukan. Sekian dari saya. Itu pemaparan saya tentang falasi beserta contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.